Gerebek narkoba, polisi lepaskan tembakan peringatan. Pemkot Bengkulu bagi-bagi bendera jelang 17 Agustus. Berburu ketan sepit, kuliner khas di bulan kemerdekaan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sarang narkoba di kawasan Seimencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah pemukiman penduduk ini. Petugas juga menemukan sejumlah CCTV yang dipasang di sejumlah lokasi. CCTV ini sengaja dipasang pelaku agar mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan ini, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba berhasil diringkus. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga 2 mesin judi dingdong. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, selain dilengkapi dengan CCTV, sarang narkoba yang digerebek pihaknya juga dilengkapi dengan alat komunikasi berupa handy-talkie yang digunakan untuk memberitahu jika ada kedatangan petugas. Di tempat ini, seperti teman-teman bisa lihat, adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik, yaitu di pintu masuk jalan utama sampai di titik ini yang disimpan di atas pohon, seperti teman-teman bisa lihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Petugas juga menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di sarang narkoba di kawasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Polres Muara Enim menangkap tersangka pengedaran narkotika jenis sabu di Desa Muara Lawai, Muara Enim. Dari tersangka, polisi menyita 25,38 gram sabu yang disembunyikan di dalam penyaring udara sepeda motor. Penangkapan tersangka yang diduga pengedar sabu dilakukan Satres Narkoba Polres Muara Enim. Penangkapan berlangsung di belakang rumah warga sebuah perumahan di Desa Muara Lawai, Rabu malam. Setelah diringkus, polisi menggeledah tersangka dan sepeda motor yang digunakannya. Dari penggeledahan, polisi menyita 25,38 gram sabu yang disembunyikan di dalam saringan udara sepeda motor. Polisi juga menyita telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi tersangka. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi tentang dugaan peredaran narkotika di Desa Muara Lawai. Hasil penyelidikan mengarah pada identitas dan keberadaan tersangka. Dalam pemeriksaan awal, tersangka yang berprofesi sebagai pedagang ini mengakui sabu yang disita merupakan miliknya. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan satu tersangka inisial DI dengan umur 32 tahun. Dalam penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 25,38 gram. Tersangka ini merupakan warga ataupun masyarakat yang berasal dari Kecamatan Blimbing dan kebetulan juga berprofesi sebagai pedagang. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu dan juga kendaraan sepeda motor jenis Scoopy yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika tersebut.
Kini tersangka ditahan di Polres Muara Enim dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polres Lubuk Linggau mengungkap kasus peredaran sabu di kota Lubuk Linggau. Satu tersangka ditangkap di kawasan perumahan Puri Marga Mulia bersama barang bukti hampir 10 gram sabu. Tim Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menggerebek sebuah rumah di perumahan Puri Marga Mulia, Kota Lubuk Linggau dan menangkap RD yang diduga terlibat peredaran sabu. Dari penggeledahan, polisi menemukan alat hisap serta satu paket sabu yang disembunyikan di dekat pondasi belakang rumah. Barang bukti yang disita memiliki berat bruto 9,67 gram. Polisi juga menyita satu sepeda motor yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas tersangka. Pengungkapan berawal dari laporan terkait dugaan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Lokasinya adalah di sebuah perumahan Puri Marga Mulia di Lubuk Linggau. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu 9,67 gram, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor Honda Revo yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut. RD kini ditahan di Polres Lubuk Linggau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar praktik industri rumahan narkoba jenis vape, sindikat narkoba jaringan Kamboja Indonesia. Polisi mengamankan 5 orang dan menyita alat serta bahan baku yang dapat menghasilkan lebih dari 1.000 vape narkoba. Ini adalah visual yang direkam polisi saat menemukan barang bukti praktik industri rumahan pembuatan vape narkoba di sebuah rumah di kawasan Semencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 30 Juli kemarin. 8 botol berisi cairan yang mengandung etomidet atau narkoba golongan 2, serta puluhan alat pembuat dan pembungkus vape narkoba disita polisi dari area belakang rumah. Dalam kasus ini terdapat 5 orang yang kemudian diamankan dan hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih mendalami keterangan seorang pria berinisial T yang terlebih dahulu diamankan petugas BNN Provinsi Sumatera Utara dalam kasus kepemilikan vape narkoba. Sebab terungkapnya praktik home industri vape narkoba ini tidak terlepas dari hasil pengembangan terhadap penangkapan T oleh petugas BNN. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi mengungkapkan industri rumahan vape narkoba ini merupakan sindikat narkoba jaringan Kamboja Indonesia. Seluruh bahan baku diketahui dipasok dari Kamboja yang dikirimkan ke Indonesia. Informasi awal rekan-rekan sekalian, bahan ini ada di luar negeri. Ya. Tepatnya itu adalah Kamboja. Ya, bahan ini belum keterangan. Ya, ini yang kami kembangkan. Mohon waktu kami akan kembangkan karena ada yang mengirim barang ini dari sana dan termasuk berikut orangnya juga yang mengirim ke yang bersangkutan. Kemudian termasuk kemasannya yang kami analisa karena ini sudah ada beberapa sudah packaging ulang. Karena di packaging itu ada hal yang bisa kita identifikasi, ya, itulah yang bahan yang akan kami kembangkan nanti, rekan-rekan sekalian. Polisi kini masih mendalami kasus ini untuk menentukan tersangka, termasuk menangkap pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam praktik pembuatan vape narkoba ini. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Rumah Sakit Pusri Palembang mengakhiri kerjasama dengan seorang dokter setelah komentar di media sosial memicu polemik. Langkah ini diambil usai pemeriksaan internal sebagai komitmen menjaga profesionalisme dan etika pelayanan. Rumah Sakit Pusri Palembang mengakhiri kerjasama dengan Dr. Tamara Dwi Jasmine setelah komentar di media sosial yang dinilai menghina seorang pasien BPJS menjadi sorotan publik. Keputusan tersebut diambil usai manajemen melakukan pemeriksaan internal. Langkah itu disebut sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam menegakkan profesionalisme, etika profesi, dan tata kelola pelayanan kesehatan.
RS Pusri juga menegaskan polemik di media sosial tidak akan mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Rumah sakit memastikan seluruh pasien tetap memperoleh layanan yang profesional, aman, bermutu dan setara tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan. Dan pada saat pemanggilan kedua, akhirnya dokter tersebut hadir di jam 4 sore. Nah, setelah beliau hadir, kami mengklarifikasi dan akhirnya jajaran manajerial kami, manajemen memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan dokter Tam DJS itu sebagai dokter mitra dari Rumah Sakit Pusri. Pemkot Bengkulu bagi-bagi bendera jelang 17 Agustus. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme. Hal ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Gerakan pembagian bendera merah putih yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, namun juga upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Masyarakat diajak bersama mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing sepanjang bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Momentum kemerdekaan saat ini tak lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan memberikan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Setidaknya ada 3 lokasi pembagian bendera yang dilakukan, yakni Simpang 500 Samban, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Ini menumbuhkan semangat juang. Jadi sembari mengingatkan, mari kita kibarkan bendera merah putih karena merah putih ini merajut Nusantara, merah putih ini penyatu bangsa dan bukan hanya seremonial, bukan hanya simbolis, tetapi tanamkan dalam hati. Pastikan kita terus kobarkan semangat nasionalisme, kemudian cintai bangsa ini sepenuh hati dan mengisi kemerdekaan dengan bekerja maksimal sesuai dengan tugas kita masing-masing. Merdeka. Berapa banyak Pak Wali dibagikan hari ini? 5.000. Ada 3 titik bagi saya. Melalui pengibaran bendera merah putih diharapkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air semakin baik ke depannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, pemerintah Kota Palembang akan merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar dinding Stadion Kamboja. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan kawasan, sementara pemerintah menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang. Pemerintah Kota Palembang segera merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jogging track luar Stadion Kamboja. Sebanyak 22 pedagang mulai dari kuliner, percetakan, fotokopi hingga elektronik akan dipindahkan setelah menempati kawasan tersebut selama sekitar 2 dekade. Sebelum relokasi dilakukan, pemerintah lebih dulu menyiapkan dan menata lokasi baru yang masih menjadi aset Pemkot Palembang. Tempat relokasi juga dipastikan tidak jauh dari lokasi lama agar aktivitas usaha pedagang tetap berjalan. Sementara alternatif itu ada di depan, di dekat angkringan Stadion Kamboja itu merupakan aset dari Perkintan, itu juga salah satu alternatif. Namun memang perlu kita tata kembali sehingga seragam dan rapi. Ketika dipindahkan itu mereka sudah ada tempat yang baru. Pemkot Palembang menargetkan proses relokasi rampung pada Agustus ini sebagai bagian dari penataan kawasan Stadion Kamboja. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, selama program pemutihan pajak kendaraan berlangsung, Bapenda mencatat adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Jika sebelumnya rata-rata PAD pajak setiap bulan mencapai 13 miliar rupiah, saat ini meningkat menjadi 16 miliar rupiah selama pemutihan berlangsung. 2 bulan berjalan, program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Bengkulu mencatatkan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
Data dari Bapenda Bengkulu, rata-rata PAD pajak kendaraan bermotor setiap bulan selama periode pemutihan mencapai 16 miliar rupiah. Angka ini meningkat dibanding rata-rata bulanan sebelum adanya program pemutihan pajak kendaraan. Meski mengalami peningkatan, Bapenda mengakui masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memanfaatkan program pemutihan ini. Bapenda Provinsi Bengkulu juga sudah menginstruksikan Bapenda Kabupaten Kota untuk mensosialisasikan program pemutihan ini dan jemput bola terhadap wajib pajak. Mudah-mudahan nanti kan ke depan sampai dengan hari ini kami juga tetap program ini melibatkan Bapenda Kabupaten sekaligus menyampaikan kepada masyarakat kita yang belum membayar pajak. Belakang ini kan sudah masuk di ke-3 bulan, jadi pendapatan memang kita ada peningkatan. Kalau kemarin kita di bulan April dengan Maret itu kita bulan April kita belum melaksanakan pemutihan kan. Itu di sekitar 13 miliar per bulan. Alhamdulillah ini di bulan Mei kemarin sampai dengan Juni ini itulah di atas 16 miliar. Masyarakat diminta memanfaatkan program pemutihan ini mengingat program ini hanya berlangsung 1 kali selama periode pemerintahan Helmi Hasan Mi'an. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Bengkulu akan berganti status menjadi rumah sakit umum. Langkah ini dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bengkulu. Pergantian status dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto menjadi Rumah Sakit Umum Merah Putih dilakukan karena banyaknya masyarakat yang mengira bahwa RSKJ hanya melayani pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan pergantian status tersebut, RSKJ yang sudah mengembangkan pelayanan kesehatan seperti poli gigi, poli umum hingga penyakit dalam dapat lebih dikenal luas. Meski demikian, pergantian status rumah sakit ini tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan pemerintah bahwa rumah sakit itu tidak ada lagi rumah sakit khusus. Jadi rumah sakit sebenarnya rumah sakit umum yang bisa melayani umum semuanya. Jadi RSKJ itu bisa aja berubah menjadi rumah sakit umum Merah Putih Suprapto rencananya. Nanti pelayanannya, ya pelayanan saya melayani seluruhnya. Ada penyakit dalam, ada opjin, ada yang bedah, anak. Untuk jiwanya sendiri? Jiwa tetap. Tapi dia punya jadi rumah sakit kita punya keunggulan. Pergantian status rumah sakit ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Karena tak hanya berubah identitas, namun juga memberikan pelayanan yang lebih baik. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, Bank Indonesia Aceh bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Andalas memanfaatkan limbah racik uang kertas hasil pemusnahan uang sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen yang ramah lingkungan. Limbah racik uang kertas merupakan limbah dari penghancuran uang rupiah tidak layak edar lagi dan telah ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Limbah uang itu dimanfaatkan oleh PT Solusi Bangun Andalas Aceh Besar sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen lewat teknologi co-processing. Tahap awal kolaborasi ini, Bank Indonesia menyerahkan sekitar 5 ton limbah racik uang kertas ini untuk mendukung proses produksi semen yang efisien dan rendah emisi. Kata Bank Indonesia, pemanfaatan limbah racik uang kertas ini untuk mendukung pengelolaan uang rupiah yang berkelanjutan. Dari yang ditarik atau yang ditarik itu pun yang sudah nggak berlaku atau yang memang sudah tidak bisa untuk diedar ulang ya. Jadi kita sebutnya uang tidak layak edar. Jadi kalau dia masuk kategori uang tidak layak edar, itu kita racik, kita ganti yang baru. Nah ini kan ada limbah racik itu yang kemudian nanti kita kirim dan kemudian saya terima kasih pada PT Semen Andalas yang sudah bersedia. Ini karena kita juga melihat bahwa selama ini kita buang di TPA, kami berharap nanti bisa membantu di PT Semen Andalas. Ya pertama untuk nambahin bahan bakar. Sementara manajemen Solusi Bangun Andalas bilang pemanfaatan limbah uang yang tidak layak edar lagi ini menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat penerapan ekonomi sirkular dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selama ini mayoritas yang kita pakai adalah batu bara dengan
komitmen kami untuk menjadi industri hijau, kita mencoba mengurangi emisi. Salah satunya adalah kita menggunakan alternatif bahan bakar dari limbah ini untuk bisa memanfaatkan limbah tersebut. Dan secara teknologi, pabrik semen itu mampu untuk mengolah semua jenis limbah karena kami beroperasi di temperatur 1500 derajat. Di mana semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungannya. Pemanfaatan limbah racik uang kertas ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, memperkuat ekonomi sirkulat dan mendukung transisi menuju industri semen yang makin rendah emisi. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, berawal dari keprihatinan terhadap limbah puntung rokok dan ampas tebu, siswa SMA Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah Medan berhasil menciptakan kemasan ramah lingkungan. Inovasi ini mengantarkan mereka meraih medali emas di ajang internasional di Jepang. Bagi sebagian orang, puntung rokok hanyalah sampah yang mengotori jalanan. Begitu pula ampas tebu. Namun di tangan 4 pelajar SMA Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah atau YPSA Medan, 2 limbah ini justru menjadi awal lahirnya sebuah solusi bagi lingkungan. Berbekal riset sekitar 2 bulan, mereka mengolah limbah puntung rokok dan ampas tebu melalui proses sterilisasi menggunakan bahan kimia khusus agar aman digunakan. Setelah melalui berbagai tahapan, kedua bahan tersebut didaur ulang menjadi lembaran karton ramah lingkungan yang diberi nama Sugaret Box. Keunikan Sugaret Box terletak pada isi di dalamnya. Setelah selesai digunakan, kemasan ini tidak perlu dibuang. Cukup ditanam ke dalam tanah, atau bisa digunakan sebagai media tanam untuk bibit sayuran. Kemasan ini juga bukan sekedar pengganti karton biasa. Sugaret Box dirancang untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menekan emisi karbon melalui pemanfaatan limbah. Alvaro Akhtarza Cassiavano, ketua tim Sugaret Box, ingin membuktikan kalau limbah yang sering dianggap tidak berguna sebenarnya masih bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat. Harapannya, inovasi ini bisa mengurangi sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Produk ini karena kami ingin memanfaatkan limbah puntung rokok yang tidak berguna dan sangat berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kedua, kami memanfaatkan limbah ampas tebu yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan tidak berguna lingkungan seperti di industri gula atau limbah rumah tangga. Sementara itu, Diki Mahaputra Tarigan, guru pendamping ekstrakurikuler penelitian, mengatakan inovasi ini akan terus diuji dan dikembangkan hingga menjadi produk sekolah yang punya nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ujinya ya, uji labnya akan kami terus lakukan hingga nantinya bisa menjadi produk sekolah ya di SMA swasta Safiatul Amaliyah yang bekerja sama dengan industri yang terkait gitu. Ya harapannya ini bisa menjadi bisnis ya. Jadi siswa itu juga udah belajar tentang bagaimana caranya berinovasi, kemudian berbisnis juga, ya kan. Sehingga nanti ilmunya juga bisa mereka terapkan ketika mereka sudah tamat sekolah gitu ya. Kerja keras Alvaro Akhtarza, Nazwa Natasha Santosa, Putri Nuri Habibah, dan Teguh Kian Ananda Mustika akhirnya berbuah manis. Mereka membawa Sugaret Box ke ajang Japan Idea Innovation Expo Osaka, Jepang, 3-4 Juli 2026. Mereka bersaing dengan 23 negara kategori lingkungan. Mereka sukses meraih medali emas. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Berburu ketan sepit, kuliner khas di bulan kemerdekaan. Saksikan usai jeda. Saudara, menjelang Hari Kemerdekaan, sejumlah kuliner tradisional musiman mulai hadir di kota Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya ketan sepit. Kuliner khas ini hanya muncul setahun sekali di kawasan Jalan Merdeka, kota Palembang. Jalan Merdeka Palembang mulai semarak dengan ragam kuliner khas kemerdekaan.
Selain telok abang, telok ukan, dan telok pindang, ada ketan sepit yang selalu diburu setiap Agustus. Sekilas mirip lemper atau nagasari, namun ketan berpulung abon gurih ini dibungkus daun pisang berbentuk segitiga, dijepit dengan bambu atau lidi, lalu dibakar hingga harum. Dari proses inilah nama ketan sepit berasal. Tradisi ini masih dijaga Rusmiati. Setiap hari ia membuat sedikitnya 50 ketan sepit. Memasuki pertengahan Agustus, kebutuhan ketan meningkat hingga 10 kg per hari. Daun pisang pun terbungkus. Kalau untuk yang bambu untuk apa? Untuk ini, untuk nyepitnya semua. Kalau sehari berapa ini cepit? Tak tentu lah. Ada 50. 2 kilo lah. 2 kilo. Kalau sudah rame itu. Dijual berapa teh? 5.000. Rasa gurih dan aroma bakarnya memikat pelanggan lama hingga pembeli yang baru penasaran. Karena aku tuh penasaran banget, di Palembang ini tuh di sepanjangan Jalan Merdeka ini jualan ini semua. Orang Batu Raja. Okus deh, Mara 2 Okus. Menurut aku ya, ini tuh punya ciri khasnya yang beda banget kayak itu. Jadi buat teman-teman wajib cobain sih, ini tuh enak. Karena hanya ada setahun sekali di Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka, ketan sepit tak sekedar penganan musiman. Ia menjadi tradisi yang kembali hadir setiap Agustus. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, memasuki Agustus, semarak Hari Kemerdekaan mulai terasa. Di Palembang, suasana itu turut dihadirkan melalui telok ukan, jajanan khas yang hanya hadir setahun sekali. Di balik kelezatan telok ukan, tersimpan ketekunan para perajin yang menjaga tradisi tetap hidup. Salah satunya Amintoro Ristiani yang meneruskan usaha warisan keluarga di kawasan Bukit Kecil Palembang. Dari proses awal hingga siap disajikan, pembuatannya memerlukan waktu sekitar 2 jam. Telok ukan tak sekedar olahan telur bebek. Isi telur diolah bersama perasan daun pandan dan daun suji, lalu dimasukkan kembali ke dalam cangkangnya sebelum dikukus hingga matang. Ciri khas Agustusan ya. Jadi tiap Agustus saja dijual ya? Selain Agustus tidak ada. Iya, karena dulu kan kakak ipar jualan inilah bertahun-tahun, dari almarhumah ibunya ke dia, baru ke aku pula. Misalnya kalau tanggal 16 tuh lah mulai itu. Nah, tanggal 15 malam mulai kami lembur. Banyak. Enggak Kira-kira ada berapa? Ada ratusan. Ratusan, 200-an. 200 ya pada saat itu ya. Sederhana dalam rupa, telok ukan menjadi penanda kreativitas sekaligus warisan kuliner Palembang yang terus dijaga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini jadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih, enak, pokoknya enak lah.
datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, jika Anda mengunjungi Aceh Besar, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di sentra kue tradisional Aceh di kawasan Lampisang. Di lokasi ini, aneka kue tradisional disajikan yang akan menggugah selera Anda. Aneka kue tradisional khas Aceh Besar langsung tersaji tak kala Anda mengunjungi kawasan-kawasan Lampisang, Aceh Besar. Lokasi ini memang dikenal sebagai salah satu sentra produksi aneka kue tradisional, salah satunya kue boy yang menjadi primadona bagi para wisatawan atau masyarakat Aceh. Kue kering dengan bentuk beraneka ragam seperti ikan, bintang, hingga bunga ini sangat nikmat jika dinikmati bersama kopi atau teh hangat. Selain kue boy, ada juga dodol khas Aceh Besar yang terbuat dari ketan hitam, santan kental, dan gula aren pilihan. Meski tanpa bahan pengawet, dodol ini dapat bertahan hingga 2 minggu, sehingga kerap dijadikan pilihan utama untuk oleh-oleh bagi wisatawan. Tak hanya itu, di lokasi ini juga memproduksi kue ade, sebuah kue basah khas Merudu yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula, santan kelapa segar, dan mentega. Seluruh kudapan tradisional di lokasi ini masih diproduksi secara tradisional demi menjaga warisan leluhur. Lengkap. Ada masakan, alwabra, wajib, bumi, semua lengkap itu semua ada. Mau sudah ada. Mungkin kan orang kawin, hari-hari memang suka orang minum pakai teh, pakai kopi. Tak hanya untuk oleh-oleh, kue tradisional yang diproduksi di sini juga kerap digunakan untuk acara-acara pernikahan. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Sumsel United gelar latihan perdana, saksikan usai jeda. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sarang narkoba di kawasan Seiman Cirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah pemukiman penduduk ini. Petugas juga menemukan sejumlah CCTV yang dipasang di sejumlah lokasi. CCTV ini sengaja dipasang pelaku agar mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Dalam penggerebekan ini, seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba berhasil diringkus. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga 2 mesin judi dingdong. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan, selain dilengkapi dengan CCTV, sarang narkoba yang digerebek pihaknya juga dilengkapi dengan alat komunikasi berupa handy-talkie yang digunakan untuk memberitahu jika ada kedatangan petugas. Di tempat ini, seperti teman-teman bisa lihat, adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik, yaitu di pintu masuk jalan utama sampai di titik ini yang disimpan di atas pohon, seperti teman-teman bisa lihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Petugas juga menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di sarang narkoba di kawasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Polres Muara Enim menangkap tersangka pengedaran narkotika jenis sabu di Desa Muara Lawai, Muara Enim.
Dari tersangka, polisi menyita 25,38 gram sabu yang disembunyikan di dalam penyaring udara sepeda motor. Penangkapan tersangka yang diduga pengedar sabu dilakukan Satres Narkoba Polres Muara Enim. Penangkapan berlangsung di belakang rumah warga sebuah perumahan di Desa Muara Lawai, Rabu malam. Setelah diringkus, polisi menggeledah tersangka dan sepeda motor yang digunakannya. Dari penggeledahan, polisi menyita 25,38 gram sabu yang disembunyikan di dalam saringan udara sepeda motor. Polisi juga menyita telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi tersangka. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi tentang dugaan peredaran narkotika di Desa Muara Lawai. Hasil penyelidikan mengarah pada identitas dan keberadaan tersangka. Dalam pemeriksaan awal, tersangka yang berprofesi sebagai pedagang ini mengakui sabu yang disita merupakan miliknya. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan satu tersangka inisial DI dengan umur 32 tahun. Dalam penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 25,38 gram. Tersangka ini merupakan warga ataupun masyarakat yang berasal dari Kecamatan Blimbing dan kebetulan juga berprofesi sebagai pedagang. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu dan juga kendaraan sepeda motor jenis Scoopy yang digunakan sebagai sarana pengangkut dalam transaksi narkotika tersebut. Kini tersangka ditahan di Polres Muara Enim dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu membagikan 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme. Hal ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 5.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas di Simpang 500 Samban, Kota Bengkulu. Gerakan pembagian bendera merah putih yang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, namun juga upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Masyarakat diajak bersama mengibarkan bendera merah putih di rumahnya masing-masing sepanjang bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Momentum kemerdekaan saat ini tak lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan memberikan kontribusi terbaik di bidang masing-masing. Setidaknya ada 3 lokasi pembagian bendera yang dilakukan, yakni Simpang 500 Samban, Pantai Panjang, dan kawasan pesisir. Ini menumbuhkan semangat juang. Jadi sembari mengingatkan, mari kita kibarkan bendera merah putih karena merah putih ini merajut Nusantara. Merah putih ini penyatu bangsa dan bukan hanya seremonial, bukan hanya simbolis, tetapi tanamkan dalam hati. Pastikan kita terus kobarkan semangat nasionalisme, kemudian mencintai bangsa ini sepenuh hati dan mengisi kemerdekaan dengan bekerja maksimal sesuai dengan tugas kita masing-masing. Merdeka. Berapa banyak Pak Wali dibagikan hari ini? 5.000. Ada 3 titik bagi saya. Melalui pengibaran bendera merah putih diharapkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air semakin baik ke depannya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, menjelang Hari Kemerdekaan, sejumlah kuliner tradisional musiman mulai hadir di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya ketan supit. Kuliner khas ini hanya muncul setahun sekali di kawasan Jalan Merdeka, Kota Palembang. Jalan Merdeka Palembang mulai semarak dengan ragam kuliner khas kemerdekaan. Selain telok abang, telok ukan, dan telok pindang, ada ketan sepit yang selalu diburu setiap Agustus. Sekilas mirip lemper atau nagasari, namun ketan berpulung abon gurih ini dibungkus daun pisang berbentuk segitiga, dijepit dengan bambu atau lidi, lalu dibakar hingga harum. Dari proses inilah nama ketan sepit berasal. Tradisi ini masih dijaga Rusmiati. Setiap hari ia membuat sedikitnya 50 ketan sepit. Memasuki pertengahan Agustus, kebutuhan ketan meningkat hingga 10 kg per hari.
Daun pisang pun untuk bungkus. Kalau untuk yang bambu untuk apa? Untuk ini, untuk nyepitnya semua. Kalau sehari berapa ini cepit? Tak tentulah. Ada 50. 2 kilo lah. 2 Kalau kilo. sudah rame itu. Dijual berapa teh? 5.000. Rasa gurih dan aroma bakarnya memikat pelanggan lama hingga pembeli yang baru penasaran. Karena aku tuh penasaran banget di Palembang ini tuh di sepanjangan Jalan Merdeka ini jualan ini semua orang Batu Raja. Okus deh, Mara 2 Okus. Menurut aku ya, ini tuh punya ciri khasnya yang beda banget kayak itu. Jadi buat teman-teman wajib cobain sih, ini tuh enak karena hanya ada setahun sekali di Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka, ketan sepit tak sekedar penganan musiman. Ia menjadi tradisi yang kembali hadir setiap Agustus. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.